Apakah Anda mencuci wajah sampai terdengar bunyi kesat? Tidak boleh. Tindakan itu sama saja dengan Anda menyiramkan bahan kimia keras ke wajah Anda. Izinkan saya menceritakan kisah Ibu Siti, seorang wanita berusia 71 tahun yang datang ke ruang praktik saya beberapa hari lalu. Beliau dikenal sebagai orang yang paling rapi dan bersih di lingkungannya. Beliau bercerita bahwa seumur hidupnya beliau tidak pernah absen pergi ke pemandian umum atau mandi dengan sangat bersih setiap hari. Beliau merasa tidak puas jika belum merendam tubuhnya di air panas dan menggosok seluruh daki di tubuhnya dengan handuk penggosok yang kasar. Wajahnya pun tak luput dari perlakuan itu. Beliau adalah tipe orang yang berpikir bahwa dia baru benar-benar mencuci muka jika sudah membuat busa sabun yang banyak menggosoknya dengan telapak tangan dan membilasnya sampai terdengar bunyi kesat. Namun saat Ibu Siti masuk ke ruang praktik, saya sangat terkejut melihat wajahnya. Kulitnya memerah seperti udang rebus dan area di sekitar mata serta mulutnya pecah-pecah seperti tanah sawah yang kekeringan dengan kulit mati berwarna putih yang mengelupas di sana-sini. Begitu melihat saya, Ibu Siti berkata sambil menahan tangis, "Dokter, saya hidup lebih bersih daripada siapapun. Tapi kenapa kulit saya jadi begini? Di malam hari rasanya sangat perih dan gatal, sampai saya tidak bisa tidur sekejap pun." Setelah saya memeriksanya, ternyata lapisan pelindung kulit Ibu Siti sudah hilang total, kondisinya tidak jauh berbeda dengan orang yang mengalami luka bakar. Secara medis ini disebut serosis senilis atau kulit kering pada lansia. Jika dibiarkan, ini bukan hanya sekadar gatal biasa, tapi bisa menyebabkan infeksi bakteri dan memburuk menjadi dermatitis kronis yang mengerikan. Masalahnya ini bukan hanya dialami oleh Ibu Siti. Saat ini 7 dari 10 lansia berusia 70 tahun ke atas yang menonton video ini memiliki kebiasaan berbahaya seperti itu. Banyak orang berpikir saat kulit terasa gatal dan bersisik itu karena mereka kurang bersih, jadi mereka mencucinya lebih keras lagi. Mereka menyiram dengan air yang lebih panas dan menggosok dengan sabun yang lebih kuat. Tapi Bapak Ibu sekalian, itu sama saja dengan menyiramkan bensin ke dalam api. Semakin keras Anda mencuci, semakin hancur lapisan pelindung kulit Anda, dan jalan tol bagi bakteri untuk menyerang pun terbuka lebar. Saya katakan dengan tegas kepada Ibu Siti, "Bu, mulai hari ini Anda harus berhenti menggosok badan dengan keras, dan jangan pakai sabun biasa." Selama ini Bu Siti bukan membersihkan kulit, tapi beliau sedang menguliti dirinya sendiri. Hari ini saya, Dr. Agus Setiawan, akan memberikan 3 rahasia kesehatan kulit yang bisa Anda gunakan seumur hidup di saluran sehat itu menyenangkan. Pertama, saya akan menjelaskan secara ilmiah alasan mengejutkan mengapa semakin bersih Anda mencuci semakin rusak kulit Anda. Kedua, tidak perlu kosmetik mahal. Saya akan membagikan 3 metode cuci muka ajaib menggunakan bahan alami yang ada di kulkas Anda. Ketiga, saya akan memberikan rutinitas Golden Time 3 menit yang bisa memulihkan kulit yang sudah rusak menjadi seperti kulit bayi hanya dalam 3 minggu. Video hari ini bukan sekadar tentang cara menjadi cantik. Ini adalah strategi bertahan hidup untuk menjaga kesehatan kulit yang menentukan kualitas hidup Anda di masa tua. Percayalah dan ikuti saya. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, jika Anda menantikan video hari ini, silakan tekan tombol suka like dan tuliskan kata semangat di kolom komentar. Dukungan kecil Anda menjadi kekuatan besar bagi saya untuk membuat informasi kesehatan yang lebih baik. Ada tindakan yang mutlak tidak boleh Anda lakukan. Jika Anda melakukan salah satu dari 3 kebiasaan yang akan saya sebutkan mulai sekarang, Anda harus menghentikannya hari ini juga. Ini bukan permintaan, tapi peringatan dari saya sebagai dokter demi menyelamatkan kulit Anda. Masih ingat dengan Ibu Siti yang berusia 71 tahun tadi? Kebiasaan mandi yang beliau pertahankan seumur hidup adalah ketiga hal ini. Dan kebiasaan itulah yang menjadi penjahat utama yang merusak kulitnya yang tadinya sehat. Apa sebenarnya masalahnya? Saya akan membuat perumpamaan dengan kuali besi wajan besi tradisional agar mudah dipahami. Bapak, Ibu, Anda tahu kuali besi yang sering dipakai di desa kan? Agar kuali itu awet, apa yang harus dilakukan? Ya, benar. Harus dilapisi minyak atau di seasoning. Harus ada lapisan minyak yang mengkilap agar tidak berkarat saat terkena air dan masakan tidak lengket. Kulit kita persis seperti kuali besi yang terawat baik itu. Di permukaan kulit ada lapisan pelindung alami tipis yang terbuat dari campuran minyak sebum dan keringat. Lapisan ini mencegah kelembapan menguap dan mencegah bakteri jahat masuk.
Tapi apa yang dilakukan Ibu Siti? Setiap hari beliau menggosok wajahnya dengan handuk kasar dan mencucinya dengan sabun alkali sampai kesat. Ini sama saja dengan menggosok kuali yang sudah terawat baik menggunakan sabut besi dan deterjen keras. Apa yang akan terjadi? Lapisan minyak pada kuali akan terkelupas semua. Akibatnya kuali akan segera berkarat merah. Wajah Ibu Siti yang memerah adalah kondisi di mana kulitnya sedang berkarat. Ingatlah 3 prinsip medis mengapa hal ini bisa terjadi. 1. Sabun alkali menghentikan pabrik kulit. Kulit kita paling sehat saat berada dalam kondisi asam lemah pH 4, 5 hingga 5,5. Dalam kondisi ini, para pekerja yang bertugas memperbaiki dinding kulit bekerja paling aktif. Secara medis, pekerja ini disebut enzim. Enzim-enzim ini memproduksi semen yang disebut ceramide untuk merekatkan batu bata kulit dengan kuat. Namun sabun batang biasa adalah alkali yang sangat kuat dengan pH sekitar 9 hingga 10. Jika Anda menggosokkannya ke wajah, keasaman kulit seketika berubah menjadi alkali. Akibatnya pekerja di dalam kulit tidak bisa bekerja dan melakukan mogok kerja. Pabrik semen pun berhenti. Akhirnya tembok kulit runtuh dan semua kelembapan keluar melalui celah-celah itu. Suara kesat saat cuci muka bukanlah suara kulit menjadi bersih, tapi suara pabrik kulit yang sedang berhenti beroperasi. 2. Menggosok daki eksfoliasi fisik adalah tindakan merusak atap kulit. Di bagian paling luar kulit kita ada lapisan pelindung tipis yang disebut lapisan tanduk stratum corneum. Bayangkan ini sebagai genteng atap rumah. Anak muda usia 20-an memiliki tumpukan genteng yang tebal sekitar 20 lapis. Tapi saat usia 70-an, genteng ini menipis hingga kurang dari 10 lapis. Menggosok daki atau menggosok wajah dengan kasar sama saja dengan mencabut paksa genteng yang tinggal sedikit itu. Jika atap bocor, apa yang terjadi? Hujan dan angin akan masuk. Kulit pun sama. Jika lapisan tanduk terkelupas daging kulit di dalamnya, akan terpapar langsung ke udara, menjadi sangat kering, dan bakteri dari luar akan masuk menyebabkan peradangan. 3. Air panas melelehkan pelindung kulit. Saat mencuci piring-piring yang berminyak akan bersih dan kesat jika dicuci dengan air panas kan? Itu karena minyak larut dalam panas. Lapisan minyak alami di wajah kita pun sama. Jika Anda mencuci muka dengan air panas di atas 40 derajat, lapisan minyak berharga yang melindungi kulit akan meleleh dan hanyut ke saluran pembuangan. Masalah yang lebih besar adalah usia. Saat muda minyak akan segera keluar lagi, tapi saat usia 70-an, jumlah produksi minyak sebum kurang dari setengah dibandingkan saat usia 20-puluh. Sudah minyaknya sedikit malah dilelehkan dengan air panas, jadi wajar saja setelah cuci muka, wajah terasa kencang seperti mau robek. Ibu Siti melakukan ketiga hal ini setiap hari. Menghentikan pabrik kulit, merusak atapnya dan melelehkan pelindungnya. Apakah kulit bisa bertahan? Jadi semahal apapun pelembab yang dioleskan itu, sia-sia seperti menuangkan air ke gelas yang bocor. Coba pegang wajah Anda sekarang, dan lihatlah cermin dengan teliti. Apakah kulit terasa kencang dan tertarik setelah cuci muka? Apakah ada sisik putih yang mengelupas? Apakah kulit cepat kering lagi meski sudah pakai lotion? Jika ya, berarti dinding pertahanan kulit Anda sedang runtuh. Jika dibiarkan, Anda bisa menderita seperti Ibu Siti yang tidak bisa tidur karena gatal sepanjang malam, tapi jangan terlalu khawatir. Seperti kuali rusak yang bisa diperbaiki jika dirawat ulang, kulit Anda pun bisa pulih sepenuhnya jika caranya diubah. Tidak perlu biaya mahal. Di bagian selanjutnya saya akan memberitahu resep cuci muka istimewa yang saya berikan kepada Ibu Siti. Ini adalah bahan alami ajaib yang bisa ditemukan di dapur atau kulkas, bukan di kamar mandi. Jika Anda penasaran dengan rahasia ini, tolong bagikan video ini sekarang juga kepada teman atau keluarga tercinta. Cukup kirimkan sekali lewat WhatsApp Anda dan kenalan Anda akan mendapatkan manfaat kesehatan sekaligus. Solusi, resep. Nah, ini bagian yang paling penting. Kalau tidak boleh pakai sabun dan tidak boleh digosok, lalu harus cuci pakai apa? Ibu Siti juga bertanya kepada saya dengan nada protes. Kalau cuma pakai air saja rasanya tidak bersih, bagaimana saya bisa tahan? Saya katakan dengan tegas, Bu, sekarang Ibu tidak perlu pergi ke toko kosmetik mahal. Gantinya pergilah ke dapur. Kulkas adalah dokter kulit terbaik. Metode cuci muka yang akan saya ajarkan hari ini mengandung kearifan leluhur kita,
namun efeknya telah terbukti secara medis modern. Coba lakukan selama 2 minggu saja. Tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, kulit Anda akan hidup kembali seperti baru diberi nutrisi mahal. Siapkan pulpen dan kertas sekarang. Tidak perlu pusing memikirkan pagi, siang, sore. Cukup ingat 3 hal ini. Pagi pakai susu malam, pakai minyak bekatul rice bran oil, dan bilasan terakhir pakai air cucian beras. 1. Pagi hari cuci muka dengan susu sebagai pengganti sabun. Anda tahu susu itu sehat kan? Tapi keajaiban yang lebih besar terjadi saat Anda memberikannya pada kulit, bukan diminum. Terutama jika ada susu yang sedikit lewat tanggal kedaluarsa, jangan dibuang, wajib dipakai. Itu justru lebih bagus. Susu mengandung lemak susu. Ini adalah pelembab alami. Saat bangun pagi, basahi kapas dengan susu dingin dan usapkan ke wajah atau pijat lembut dengan tangan. Lemak dalam susu akan memberikan lapisan pelindung tipis pada kulit yang kering semalaman. Prinsipnya sama dengan mengolesi minyak pada kuali besi. Yang lebih hebat lagi adalah enzim pengurai protein dalam susu. Tanpa perlu digosok keras dengan handuk, enzim ini akan meluruhkan sel kulit mati secara sangat lembut. Tidak ada iritasi, tapi kulit jadi halus setelah cuci muka. Itulah alasannya. Setelah memijat dengan susu selama sekitar 1 menit, cukup bilas dengan air hangat, suam-suam kuku. 2. Malam hari cuci dengan minyak bekatul rice bran oil. Setelah beraktivitas seharian, wajah pasti berminyak dan berdebu. Anda menggosoknya dengan sabun untuk membersihkannya, tapi itulah racunnya. Minyak harus dibersihkan dengan minyak agar paling bersih. Pergilah ke bagian minyak goreng di supermarket, cari minyak yang bertuliskan minyak bekatul atau minyak dedak padi rice bran oil. Harganya sangat terjangkau. Minyak ini mengandung gamma oryzanol, antioksidan yang sangat kuat. Ini mencegah penuaan kulit dan memiliki efek memutihkan yang memudarkan flek hitam. Cara pakainya sangat penting. Dengarkan baik-baik. Pertama, tuangkan minyak seukuran koin Rp500 ke tangan yang kering tanpa air, lalu usapkan langsung ke wajah yang masih kering. Pijat memutar rolling dengan lembut selama 1 menit, kotoran yang tersumbat di pori-pori akan larut dalam minyak dan keluar. Jangan berhenti di sini. Tahap paling penting masih tersisa. Basahi tangan Anda dengan sedikit air, lalu gosok wajah lagi. Maka minyak yang tadinya bening akan berubah menjadi putih seperti susu. Ini disebut proses emulsi. Minyak harus berubah putih agar bisa mengikat kotoran dan hanyut bersama air. Jika Anda mencuci tanpa proses ini, bisa timbul jerawat, jadi ingatlah gosok sampai berubah putih. Itu kuncinya. Setelah itu bilas dengan air. Anda akan merasakan sensasi bersih tapi tetap lembab, tidak kesat dan kering seperti pakai sabun. 3. Bilasan terakhir, air cucian beras, air tajin mentah. Wanita istana zaman dahulu menggunakan air beras untuk perawatan kulit. Air berwarna putih keruh yang keluar saat mencuci beras mengandung banyak vitamin dan mineral dari beras. Ini adalah nutrisi alami sekaligus toner alami. Terutama kandungan pati dalam air beras memiliki kekuatan untuk menenangkan kulit dan menarik kelembapan. Dan yang terpenting, air beras bersifat asam lemah. Tadi saya bilang kulit paling sehat saat asam lemah kan? Jika Anda membilas dengan air beras setelah cuci muka, keseimbangan pH kulit yang rusak akan segera kembali normal. Saat menanak nasi, buang air cucian pertama karena ada debunya. Tampung air cucian kedua atau ketiga di baskom. Setelah selesai cuci muka dengan susu atau minyak bilas wajah Anda dengan menepuk-nepuk air beras ini ke wajah, tidak perlu dibilas lagi dengan air bersih. Cukup tepuk-tepuk ringan dengan handuk sampai kering. Bagaimana? Tidak sulit kan? Tidak perlu cleansing foam mahal atau handuk gosok. Susu, minyak, bekatul, air cucian beras, 3 hal ini sudah cukup. Ibu Siti awalnya juga ragu. Masa muka disuruh diolesi minyak goreng katanya. Tapi setelah mencoba 3 hari saja, beliau menelepon saya. Dokter, rasanya beda sekali saat menyentuh wajah waktu cuci muka pagi ini katanya. Bapak Ibu juga cobalah mulai malam ini. Mulailah dengan menampung air cucian beras saat memasak nasi. Di bagian selanjutnya saya akan buatkan jadwal agar Anda tidak bingung menerapkannya dalam rutinitas sehari-hari, dan saya akan menjawab pertanyaan yang sering diajukan seperti apa pakai minyak tidak bikin jerawat, atau apa susu tidak bawa amis. Jika metode cuci muka alami ini bermanfaat, tekan tombol bagikan share sekarang dan kirimkan ke WhatsApp teman-teman Anda.
Bukankah berbagi hal baik akan mendatangkan rezeki? Rutinitas harian tips penting. Baik bahan-bahannya sudah siap. Sekarang bagaimana cara menggunakannya? Dalam sehari saya akan tetapkan rutinitas harian persis seperti yang dilakukan Ibu Siti. Sederhana saja, tidak rumit. Hafalkan seperti rumus, bangun tidur pakai ini, pulang ke rumah pakai itu. Dan saya juga akan merangkum waktu yang tepat untuk memakai pelembab, serta jenis pelembab apa yang harus dibeli agar Anda tidak bingung. Rutinitas pagi, begitu bangun tidur, pergilah ke kulkas. Basahi kapas dengan susu dingin, usap wajah selama 1 menit saja. Ini hanya untuk mengangkat debu yang menempel semalaman tapi menyisakan lapisan pelembab. Lalu, bilas dengan air cucian beras yang sudah disisihkan kemarin sore, malam. Selesai, daripada menghabiskan waktu membuat busa sabun usap pakai susu jauh lebih hemat waktu. Rutinitas malam begitu masuk kamar mandi, cuci tangan dulu. Keringkan tangan, tuang minyak bekatul ke tangan yang kering lalu gosok ke wajah. Seperti yang saya bilang tadi, jangan lupa basahi sedikit dengan air dan pijat sampai berubah warna jadi putih. Setelah dibilas dengan air hangat, akhiri lagi dengan bilasan air beras. Di sini poin yang sangat penting. Beri tanda bintang 5, yaitu golden time 3 menit. Banyak lansia setelah cuci muka menggosok wajah dengan handuk sampai kering kerontang, lalu masuk kamar nonton TV sebentar, baru pakai lotion saat kulit mulai terasa kencang. Maaf, tapi itu sudah terlambat. Kelembapan di dalam kulit sudah menguap ke udara. Anda harus menyelesaikan pelembapan sebelum keluar dari pintu kamar mandi. Saat mengelap wajah dengan handuk, jangan digosok tapi ditepuk-tepuk saja untuk menghilangkan tetesan air. Saat kulit masih terasa lembab, saat masih ada sedikit sisa air, Anda harus segera mengoleskan pelembab. Dengan begitu, pelembab akan mengunci air tersebut dan membawanya masuk ke dalam kulit. Dalam istilah medis ini disebut soak and smear, rendam dan oles. Lakukan ini saja rasa kencang di wajah akan berkurang separuhnya. Lalu, pelembab apa yang harus dipakai di apotek atau toko? Banyak sekali jenisnya, bikin pusing ya. Ingat satu hal saja. Hukum 311. Jika dinding kulit kita adalah tembok bata, kita butuh semen untuk mengisi celah antar bata. Komponen semen ini adalah ceramide, kolesterol, dan asam lemak, disingkat C-kolem. Kulit yang sehat memiliki campuran ketiga bahan ini dengan rasio 3:1. Tapi seiring bertambahnya usia, terutama kolesterol, menjadi sangat berkurang. Jadi jangan asal pakai lotion sembarangan, pastikan Anda mengecek kemasannya apakah mengandung ceramide atau kolesterol. Saat ini banyak produk skin barrier cream yang sudah diformulasikan dengan rasio ini. Bilang saja ke apoteker, tolong carikan krim yang ada ceramide dan kolesterolnya, mereka pasti akan mencarikannya. Terakhir, saya akan menjawab 2 pertanyaan yang paling sering ditanyakan pasien di ruang praktik. Pertanyaan 1, dulu katanya cuci muka pakai arak beras atau alkohol sisa bisa memutihkan wajah, bolehkah saya pakai? Jawabannya mutlak tidak boleh. Zaman dulu saat makanan susah minuman fermentasi dari beras, dianggap kosmetik mewah, tapi sekarang tidak lagi. Alkohol yang terkandung di dalamnya akan menguap sambil merampas kelembapan yang ada di kulit Anda. Mengoleskan alkohol ke kulit lansia yang sudah kering sama saja dengan menyulut api di sawah yang kekeringan di musim kemarau. Bukannya putih malah keriput makin banyak? Jangan pernah berikan alkohol ke wajah Anda. Pertanyaan 2. Kalau pakai minyak nanti wajah jadi berminyak dan muncul jerawat atau beruntusan? Jawabannya, ini tidak akan terjadi asal Anda mematuhi satu hal, proses emulsi yang tadi saya tekankan. Setelah menggosok dengan minyak, beri air sampai berubah putih, lalu bilas. Jika dilakukan dengan benar, minyak akan terbilas sempurna bersama air. Tapi kalau proses ini dilakukan asal-asalan dan langsung dibilas air begitu saja, sisa minyak bisa menyumbat pori-pori dan menyebabkan masalah. Ingat kuncinya, gosok sampai putih lalu bilas. Kalau Anda lakukan ini tidak perlu khawatir soal jerawat. Apakah sekarang sudah terbayang di benak Anda bagaimana merawat kulit dari pagi sampai malam? Jika Anda bertekad, saya akan praktikkan mulai nanti malam, atau saya akan kembalikan kulit saya, seperti Ibu Siti, silakan tulis 2 kata, saya siap, di kolom komentar. Awal adalah separuh dari keberhasilan. Saya akan mendukung tekad Anda dengan penuh semangat. Masih ingat,
Ibu Siti yang saya ceritakan di awal, yang wajahnya merah seperti udang rebus dan pecah-pecah seperti tanah kering, sampai tidak bisa tidur karena gatal. Tepat 3 bulan setelah beliau mempraktekkan metode cuci muka bahan. Kulkas yang saya ajarkan beliau datang lagi. Saat pintu ruang praktik terbuka, saya hampir tidak mengenalinya. Wajahnya memancarkan kilau alami yang lembut, kulitnya licin dan mulus, persis seperti kuali besi yang sudah diseasoning dengan sempurna. Ibu Siti menggenggam tangan saya erat-erat dan berkata sambil tersenyum, "Dokter, sekarang rasanya saya benar-benar hidup. Semalam saya tidur nyenyak tanpa terbangun sekalipun. Teman-teman bertanya saya perawatan mahal di mana. Mendengar itu, saya sebagai dokter merasa sangat bangga. Bapak, Ibu sekalian, apakah Ibu Siti minum obat ajaib? Tidak. Beliau hanya membuang kebiasaan buruk dan menggantinya dengan kebiasaan baik. Anda pun bisa melakukannya mulai hari ini. Terakhir, tolong simpan 3 poin inti pelajaran hari ini di kepala Anda seperti sedang memotret. Usir 3 penjahat perusak kulit dari kamar mandi. Sabun alkali yang bikin kesat handuk, penggosok daki yang kasar, dan air panas yang melelehkan pelindung kulit. 3 hal ini saya pecat dari hidup Anda mulai hari ini. Tanpa melakukan ini pun, kulit akan mulai memulihkan dirinya sendiri. Cuci muka dengan 3 obat alami dari kulkas. Pagi hari lapisi pelembab, dengan susu malam hari luruhkan kotoran dengan lembut, pakai minyak bekatul, dan akhiri dengan air cucian beras untuk menjaga keasaman kulit. Bahan alami dari bumi kita jauh lebih lembut dan efektif untuk kulit yang menua dibandingkan kosmetik mahal. Patuhi golden time 3 menit dan hukum 311. Sebelum keluar dari kamar mandi saat masih ada sisa air, segera oleskan pelembab, dan saat memilih pelembab pastikan ada kandungan ceramide dan kolesterol. Ini jalan pintas tercepat membangun kembali tembok kulit yang runtuh. Bapak, Ibu, kita tidak bisa mencegah penuaan. Sudah hukum alam bahwa kulit kita akan kehilangan air dan menjadi kasar seperti pohon tua. Tapi bukan berarti Anda harus pasrah menahan rasa gatal dan sakit sebagai hal yang wajar. Semakin tua sebuah perabot kayu, semakin hati-hati kita mengelap dan meminyakinya agar tetap mengkilap dan bernilai. Begitu juga kulit kita harus diperlakukan dengan lebih lembut dan penuh kasih sayang. Menggosok dengan keras bukanlah kebersihan. Membelai tubuh sendiri dengan hati-hati adalah kebersihan dan kesehatan yang sesungguhnya. Lindungilah kulit berharga Anda mulai malam ini dengan cara yang saya ajarkan. 3 bulan lagi Anda akan melihat wajah yang 10 tahun lebih muda dan lebih nyaman di cermin. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. 1 klik dari Anda sangat berarti bagi saya untuk membuat informasi kesehatan yang lebih bermanfaat. Saya, Dr. Agus Setiawan, akan kembali lagi dengan informasi berharga untuk masa tua Anda yang sehat dan bahagia di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Sehat selalu.